Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang adik-adik semua. Semoga kita selalu dalam lindungan Allah dan mudah-mudahan kita semua terhindar dari corona. Nah, saya akan menampilkan dalam proses pembelajaran auditing kali ini adalah contoh-contoh audit, contoh-contoh kantor akuntan publik supaya adik-adik paham. Untuk bab-bab selanjutnya, adik mudah memahami auditing. Contoh asersi dalam laporan keuangan. Ini ada saya tampilkan laporan posisi keuangan PTX. Kita bisa lihat di sebelah aset ada kas dan setara kas. Kemudian setelahnya ada sediaan sejumlah 500. Nah, 500 sediaan yang ada di sini adalah asersi atau pernyataan manajemen bahwa sediaan produk jadi yang tercantum dalam laporan keuangan PTX adalah sebesar 500 yang tersedia untuk dijual. Nah, contoh asersi yang lain yaitu asersi tentang kelengkapan. Nah, dalam gambar ini ada laporan posisi keuangan PTX. Manajemen PTX membuat asersi utang usaha di laporan posisi keuangan telah mencakup semua kewajiban entitas. Contoh audit dalam kehidupan sehari-hari. 3 hari yang lalu sampai sekarang saya mual-mual, bahkan saya sampai muntah. Ternyata sudah 2 minggu saya tidak mengalami menstruasi sampai saat ini. Menurut feeling saya, biasanya kalau saya mengalami hal seperti ini, saya hamil. Untuk membuktikan saya hamil, saya harus diperiksa atau saya harus diaudit. Siapa yang ngaudit saya? Yang mengaudit saya adalah dokter spesialis kandungan. Lalu saya pergi ke dokter kandungan. Nah, alat untuk mengaudit saya adalah USG. Jadi dokter kandungan memegang alat USG, meletakkannya di perut saya. Nah, melalui USG terlihat tidak ada pembesaran di rahim saya. Artinya apa? Hasil audit menyatakan saya tidak hamil. Saya sedih, loh dok, kenapa saya nggak hamil? Ternyata dokter menyatakan saya kena skisomatik. Loh, apa itu dok skisomatik? Skisomatik itu adalah rasa cemas dan takut yang berlebihan. Oh iya, saya takut corona. Ngeri kali corona. Ternyata gejala psikosomatik yang saya alami selama ini sama dengan gejala kehamilan. Dari seluruh contoh tadi ada beberapa hal yang harus kita simpulkan. Yang pertama, jadi audit secara umum bagi orang awam itu adalah pembuktian terhadap sesuatu. Apakah sesuatu itu sesuai tidak dengan standar atau kriteria? Nah, berdasarkan kejadian yang saya alami, sesuatu itu adalah asumsi saya, yaitu saya hamil. Alat mengauditnya apa? Alat mengauditnya adalah USG. Siapa yang mengaudit saya? Pihak yang mengaudit saya adalah dokter spesialis kandungan. Nah, hasil audit saya apa? Jadi sesuatu atau asumsi saya tidak terbukti.
karena tidak ada tanda-tanda pembesaran rahim saya. Oke adik-adik, jadi kita sudah mencontohkan definisi audit menurut umum secara awam. Nah, sekarang kita masuk definisi audit yang sebenarnya. Contoh, kita ditugaskan mengaudit perusahaan Millennial Fashion. Kita ditugaskan mengaudit laporan posisi keuangannya per 31 Oktober 2019. Jadi semua angka yang ada dalam laporan posisi keuangan yaitu kas, bank, piutang, dan yang lain-lain sebagainya termasuk kewajiban dan entitas, inilah yang mau kita audit. Artinya apa? Kita mau membuktikan angka-angka yang ada di laporan posisi keuangan ini sesuai tidak dengan PSAK kita, pernyataan standar akuntansi keuangan kita. Jadi benar tidak sesuai dengan PABU. Nah, jadi bagaimana cara kita mengaudit? Contoh, kita contohkan saja kita mau mengaudit kas, nih kas. Nah, kita mau mengaudit kas. Kas yang ada di laporan posisi keuangan per 31 Oktober 2019 adalah 8 juta sekian. Nah, sekarang ini kan kita akan saja sekarang tanggal 1 Januari 2020. Apa mungkin kita berada di tanggal sekian? Kan tidak mungkin kita berada kembali di tanggal 2019. Nah, untuk membuktikan benar tidak catatan pada tanggal 31 Oktober 2019, kita harus mendapatkan bukti audit. Apa yang perlu kita dapatkan? Yang pertama, yang perlu kita dapatkan adalah yang pertama itu adalah voucher kas masuk dan voucher kas keluar. Pada tanggal kapan? Pada tanggal mulai dari 1 Januari 2020 sampai dengan Oktober 2019. Nah, ini artinya tarik mundur kas kita. Tarik mundur. Kenapa tarik mundur? Karena kita berada pada posisi sekarang. Kita mau memeriksa posisi yang lalu. Itu namanya tarik mundur kas. Nah, setelah voucher kas masuk keluar, apalagi yang kita butuhkan? Yang kita butuhkan adalah jurnal kas. Nah, jurnal kas dan buku besar kas. Nah, setelah itu apa? Setelah itu inilah yang saya katakan asersi. Asersi itu namanya kebijakan atau keputusan manajemen tentang pengelolaan kas. Nah, kita sudah dapat ya, saya ulang ya. Kita ditugaskan mengaudit kas perusahaan Millennial Fashion. Angkanya adalah 8 juta sekian. Nah, kita sudah mendapatkan buktinya. Buktinya adalah voucher kas masuk, kemudian kita juga mendapatkan jurnal kas, buku besar, dan asersi manajemen. Nah, bagaimana cara kita mengauditnya? Jadi cara mengaudit, saya katakan tadi, dengan melakukan tarik mundur kas. Jadi semua bukti kas, voucher kas masuk, kita kurangkan dengan voucher kas keluar. Nah, ini semua bukti voucher kas. Nih, voucher kas masuk mulai dari kapan? Mulai dari 1 Januari 2020. Tarik mundur sampai dengan 31 Oktober 2019. Tarik mundur berarti ada 3 bulan yang kita butuhkan voucher kas masuk dan voucher kas keluar. Nah, jadi kita jumlahkan semua voucher kas masuk. Lalu kita kurangkan dengan voucher kas keluar. Nah, jadi hasilnya voucher kas masuk dikurang voucher kas keluar, itulah saldo. Nah, seandainya dia positif, barulah kita tambahkan dengan saldo awal. Nah, saldo awal positif. Nah, inilah dia namanya saldo akhir. Saldo akhir, inilah dia yang 8 juta sekian. Nah, jadi sekali lagi saya ulangi. Setelah kita mendapatkan semua bukti di atas,
Jadi kita jumlahkan semua voucher kas masuk mulai dari 1 Januari 2020 sampai dengan 31 Oktober 2019. Jadi 3 bulan, tarik mundur kita 3 bulan mendapatkan bukti. Nah, kemudian dikurangi dengan voucher kas keluar. Nah, jadi hasilnya negatif atau positif kita tambahi dengan saldo awal kas. Nah, inilah saldo awal kas ini 8 juta. Inilah yang sama dengan seandainya kita mendapatkan jumlah yang angkanya sama dengan yang ada di laporan ini. Oke. Dia di laporan posisi keuangan, maka kita ada satu pembuktian lagi yang harus kita lakukan. Oke, sekali lagi ya. Jadi berdasarkan voucher kas masuk dan voucher kas keluar ternyata benar 8 juta sekian. Nah, sekarang kita perlu pembuktian satu lagi. Pembuktian satu lagi pakai buku besar kas dan jurnal kas. Nah, dan jurnal kas. Jadi, kita lihat semua buku besar kas, buku besar kasnya. Buku besar kas, inilah buku besar kas. Nah, kita lihat saldo yang di sini, semua voucher yang ada di sini, sama tidak dengan yang sudah kita jumlahkan ini. Nah, ini buku besar kas biasanya sama dengan itu jurnal kas. Nah, jadi kalau sudah sama, di sini juga tertera 8 dan di sini sama dengan ini 8, berarti sesuai dengan PABU atau PSAK kita. Artinya apa? Hasil audit menyatakan kas milenial fashion sudah sesuai dengan PABU. Inilah audit yang sebenarnya. Oke adik-adik, sekarang kita harus tahu siapa yang melakukan audit atas laporan keuangan. Jadi yang mengaudit laporan keuangan adalah KAP. Apa itu KAP? Kantor Akuntan Publik. Nah, jadi adik-adik juga bisa punya kantor akuntan publik. Syaratnya yang pertama itu adik-adik harus lulus sarjana ekonomi jurusan akuntansi dan memperoleh nomor register akuntansi, register akuntan namanya. Nah, kemudian yang kedua syaratnya adalah adik-adik minimal bekerja di KAP sebagai auditor 2 tahun pengalaman. Nah, kemudian yang ketiga syaratnya adik-adik harus punya certified public accountant, CPA. Nah, jadi 3 syarat ini harus adik-adik penuhi untuk membuka kantor akuntan publik. Nah, kenapa saya menjelaskan tentang KAP? Karena sekarang ini jasa KAP sangat dibutuhkan untuk semua lini. Sekarang kita bisa buktikan bahwa artis-artis, nah kemudian KPU, kemudian BPR, melalui Bank Indonesia, nah ini banyak melakukan audit yang dilakukan oleh KAP. Nah, jadi sekarang kantor akuntan publik itu tidak hanya perusahaan-perusahaan swasta saja, malah perusahaan-perusahaan BUMN, kemudian semua perusahaan yang ada di bawah Bapepam itu juga ikut melakukan audit dengan bantuan jasa kantor akuntan publik. Jadi peluang untuk memperoleh pendapatan yang besar itu ada di KAP. Makanya saya berdoa mudah-mudahan adik-adik nanti setelah memperoleh gelar sarjana ekonomi jurusan akuntansi, bekerjalah, ambillah pengalaman kerja di KAP minimum 2 tahun. Setelah itu adik-adik bisa belajar lagi mengambil gelar CPA supaya adik-adik bisa membuka kantor akuntan publik.